Saya akan melanjutkan mata kuliah sistem Faji. Hari ini kita juga coba akan mendesain sedikit dengan MATLAB bagaimana sedikit lah tentang Faji supaya kalian dapat gambaran nanti bagaimana kalian aplikasikannya ke desain ya, desain. Biasa orang menggunakan MATLAB untuk desainnya. Lalu saya akan minggu lalu belum full ya membahas tentang apa Fajinya. Minggu lalu saya sudah membahas tentang paradigma logika Faji. Jadi intinya itu menggunakan apa paradigma bahasa manusia. Kemudian ada 3 bagian penting nih minggu lalu saya bahas. Itu fajifikasi, agregasi, dan defajifikasi. Jadi kalau kita lihat dari parameter terukur ini terhubung ke dunia hardware gitu ya. Parameter terukur tentu terhubung dengan dunia sensor. Jadi dunia sensor ini harus digunakan pengkondisi sinyal sehingga bisa diterima oleh microcontroller atau controller yang kalian gunakan, sehingga dalam kontrol itu nanti nilai tegangan atau nilai hambatan yang didapat dari sensor tersebut itu bisa diterjemahkan ke dalam fenomena yang kalian sedang bicarakan. Misal kalian bicarakan suhu gitu ya, maka sensor kan tidak mengeluarkan langsung suhu begitu ya. Sensor akan variasi suhu itu menjadi variasi tegangan atau hambatan di sensor. Nah, variasi hambatan itu dikonversi lagi menjadi variasi tegangan. Tegangan inilah nanti masuk ke mikro. Nah, ketika mikro ini membaca misal tegangannya sekian, mikrokontroller atau controller yang kalian gunakan itu harus bisa menerjemahkan ini sebenarnya suhu berapa gitu kalau kalian bicara suhu, atau iluminasinya berapa lux gitu ya kalau kalian bicara tingkat pencahayaan dan seterusnya. Kalau kalian ingin mengendalikan tingkat pencahayaan, kalau kalian mengendalikan suhu berarti yang kalian butuhkan adalah informasi tentang suhu. Kalau kalian mengendalikan tentang tegangan berarti kalian harus pakai sensor tegangan, walaupun nanti setelah di sensing itu sensornya akan memberikan tegangan kecil, ada skalanya misalnya 0 sampai sekian volt yang bisa diterima oleh mikro. Nah, ketika dia tidak bisa terima oleh mikro, maka tegangan itu harus diskalakan. Misalnya mikro hanya bisa menerima tegangan 0 sampai 5 volt, sedangkan sensor itu bisa 0 sampai 10 volt. Berarti kalian harus skalakan sehingga 2 volt di sensor itu berarti 1 volt di mikro. Nah, itu kalian harus bikin lagi pengkondisi sinyalnya sehingga bisa terima, sehingga nanti ketika diterima 1 volt di mikro itu artinya apa? Oh, itu misalnya suhu maksimum yang bisa dideteksi itu 100 derajat Celcius. Kalau dia benar-benar linear, maka 1 volt yang artinya 2 volt di sensor itu artinya adalah 20 derajat Celcius misalnya seperti itu. Tentu itu tidak selalu linear ya. Nah, saya tidak akan membahas itu karena itu adanya di mata kuliah saya yang lain di komponen sistem kendali. Saya membahas apa yang terjadi setelah itu ya. Nah, setelah itu ketika kita tahu nilai misalnya suhu 20 derajat Celcius, 58 derajat Celcius, nilai itu adalah nilai yang tegas atau bahasa namanya crisp ya. Nah, nilai itu harus diubah ke dalam bahasa Faji gitu, bahasa yang kabur. Jadi istilahnya fajifikasi. Maka kita masuk proses fajifikasi minggu lalu ya. Nah, fajifikasi ini misalnya seperti ini. Minggu lalu mungkin yang tidak masuk atau yang sudah masuk membahas ya. Ini misalnya 58, kita punya fungsi seperti ini. Beberapa fungsi keanggotaan atau membership function dari Faji seperti ini. Nah, ketika 58 kita tarik ke atas ini kena ke menengah dan kena ke tinggi dengan tingkat keanggotaan atau membership grade itu yang berbeda. Nah, ini lebih dekat sebenarnya ke menengah 0,5, lebih tinggi derajat keanggotaannya dibandingkan tinggi. Tapi tinggi ini memiliki kontribusi juga 0,15. Sedangkan yang lain sangat tinggi, rendah, dan sangat rendah itu 0 gitu ya. Nah, ini dari mana Pak ini? Ini adalah hasil parameter terukur tadi yang ini. Ya, jadi tidak mesti tidak mesti 58 gitu. Jadi tergantung di lapangan gitu ya. 58 bisa aja 20, bisa aja 30. Jadi setelah dapat itu apa yang kita lakukan gitu. Itu yang penting. Nah, ini kan sudah dapat. Ini adalah input. Nah, setelah input kita dapat, maka minggu lalu kita sudah membahas tentang ini hanya representasi saja. Nah, ini beberapa fungsi keanggotaan yang kita bisa gunakan gitu. Segitiga, trapesium, Gaussian 2.
Jonas Bell. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang ini. Nah, pada intinya saya ingin kembali konsepnya, ini adalah input. Nah, bisa satu dimensi, bisa juga kalian punya beberapa, misal suhu dan kelembaban gitu ya. Tapi kita supaya mudah, kita bicara suhu dulu. Nah, outputnya adalah ini. Outputnya adalah daya yang mungkin kalian menggunakan, ini kebetulan sama aja 100, tapi dalam kondisi nyata belum tentu. Misalnya dayanya sampai 100% gitu ya. Ya, daya yang untuk misalnya air conditioningnya 100% gitu. Jadi kalau sangat rendah, apa yang dilakukan? Nah, gitu. Maka ini adalah input, adalah output, maka ada penghubung antara input dan output. Apa itu? Itu adalah rule. Jadi based on rule gitu ya. Rule-nya apa? If then. Jadi misalnya kalau nanti kita tentukan rule-nya if sangat rendah, kayak ini kan ini bukan, ini tadi if-nya apa? Nah, ini kan berarti if rendah, maka outputnya apa? Kalau 58 dia, kalau ini 28 tadi ya, tapi kalau 58 ini kena ke sini. Berarti if apa? If menengah dan if tinggi dia. Karena kondisinya menengah dan tinggi. Kalau ini if sangat tinggi. Nah, pertanyaannya, di outputnya apa nanti? Nah, misalnya rule-nya mengatakan if sangat rendah, maka outputnya harus sangat tinggi. Nah, itu tergantung rule. Jadi tidak ada yang fix harus begitu, tidak. Memang tergantung aplikasinya apa gitu. Kadang-kadang ada sangat rendah, maka sangat rendah juga gitu. Ya, tergantung. Nah, kalau di kasus kita adalah kita punya 5 rule di sini. Jadi if T sangat rendah, maka W sangat tinggi. Jadi kalau kena pada titik ini, maka nanti outputnya kena pada titik yang sangat tinggi. If T rendah dan W tinggi. Jadi kalau kena rendah, maka kena tinggi gitu ya. Outputnya, inputnya rendah, tinggi. Maka daya yang disupport itu harus dinaikkan gitu. Sekitar berapa persen ini ya, tergantung ini. Nah, rule yang ketiga, aturan yang ketiga, if T menengah dan W menengah. 4, T tinggi dan W rendah. 5, T tinggi dan W sangat rendah. Nah, ini bisa kelihatan bahwa kalau kita tadi yang pertama tadi, misalnya ini, nah ini kan kena menengah. Ini kena tinggi gitu ya. Nah, menengah dan tinggi, berarti kita pakai rule yang mana? Kita pakai rule yang kita pakai menengah dan tinggi. Jadi kita pakai rule yang 3 dan 4. Sedangkan rule yang lain untuk kasus 58 derajat Celcius itu tidak kita gunakan. Tetapi rule-rule ini ada di dalam basis pengetahuan gitu. Disimpan. Tinggal digunakan inference-nya, penalarannya itu tinggal menggunakan berdasarkan input yang ada gitu. Berdasarkan input yang sedang di sensing gitu. Kalau inputnya menengah, maka dia akan pilih yang R3. Oh, kena tinggi juga tadi. Berarti kena ke rule yang keempat seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Konsep dasarnya gitu ya. Nah, kondisi nyata T sama 15, maka apa? T sama 15 kurang lebih posisinya di sini. Ya, T misalnya kondisi nyata T sama 15 kurang lebih posisinya di sini. Nah, di sini kan kena apa? Kena sangat rendah dan ini rendah dan sangat rendah. Kena sangat rendahnya ini lebih tinggi nih. Kok kita tarik garis lurus ke atas nih, kena nih sangat rendah sekitar 0,75 di sini. Jadi jangan sampai nanti, ini perlu diingat beberapa mahasiswa semester lalu karena konsepnya kurang kena, dia kadang-kadang lebih daripada 1 ini. Padahal tidak boleh lebih daripada 1 derajat keanggotanya ya. Nah, ini 0,75 gitu ya. Nah, ini 0,25 kenanya ke rendah. Nah, kita lihat. Berarti kita masuk proses agregasi. Agregasinya apa? Ya seperti bola gitu kan. Bola itu ini nilainya sekian, ini nilai sekian. Agregatnya siapa yang lebih kena gitu. Gitu ya. Tapi ini lebih ke ilmiah gitu ya. Lebih ke Fajri. Nah, kita lihat. Artinya apa? Kalau dia sangat rendah, ya kita lihat rule apa yang pakai Pak? Ini rule yang pertama. Kan if T sangat rendah, ini T nih. Variabelnya T. T sangat rendah, maka apa? Oh, kita gunakan W sangat tinggi. Ya. Nah, W sangat tinggi, berapa tingginya Pak? Tingginya itu tergantung ini. Nah, misalnya kan ini 0,75 tadi kan? Ya, 0,75 kena sini kan? Sangat rendah, maka W sangat tinggi. Kita lihat outputnya. W sangat tinggi. Oh, bentar. Nah, W sangat tinggi diambil nih.
tadi ini output ya, ini W ya, watt berapa persen. Nah, ini sangat tinggi diambilnya. Sedangkan yang rendah tadi ya, ini kan kena kalau 15 derajat Celcius ini kena ke rendah dan kena yang sangat rendah. Kalau sangat rendah tadi, if sangat rendah dan W sangat tinggi tadi udah 0,75 ya. Kalau kena rendah 0,25, rendah mana? Rendah ini dan W tinggi, maka yang kena di output adalah sangat tinggi dan tinggi. Kita lihat. Nah, sangat tinggi dan tinggi. Tingginya berapa, Pak? Arsiran ini itu berdasarkan dari derajat keanggotaan dari input tadi. Kalau kita lihat inputnya tadi apa? Sangat rendah, tingginya berapa? Dari 0,75. Nah, maka kita tarik 0,75 ke sini, terkena. Nah, ini kita arsir ini. Ini adalah daerah untuk agregat dan untuk yang tadi sangat rendah, maka outputnya sangat tinggi. Sedangkan yang ini adalah tinggi. Dari mana? Dari input yang rendah, gitu ya. Tetapi tingginya lebih rendah. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini tadi yang 0,15 nih, ini kan 0,25 nih tingginya. Nah, maka dia 0,25 juga nih tingginya nih. Nah, sekarang kita agregat, kita gabungkan, jadilah seperti ini. Inilah output dari agregasi, ya. Jadi output agregasi itu masih sedikit abstrak dia, ya, sedikit abstrak agregatnya karena bentuknya ada arsiran gini. Nah, ini agak sulit untuk diterima oleh bukan sulit untuk terima. Maksudnya tentu kalau kita langsung ke alat juga bingung ini. Jadi solusinya berapa? Alat kan cuma pengen terima pokoknya berapa persen, Pak? Nah, gitu. Berapa persen dia terima, maka alatnya terset sekian persen. Nah, maka harus ada proses selanjutannya. Proses lanjutan itu yang kita sebut dengan defazifikasi. Jadi fazi dibalikin lagi, jadi defazifikasi. Jadi dikembalikan, ya. Nah, tetapi ada banyak teknik agregat. Ini kita menggunakan teknik akumulasi max. Ada teknik-teknik lain, nanti bisa dicek, ya. Tetapi prinsip dasarnya kurang lebih seperti itu, ya. Karena ini pengantar, saya akan lebih membahas tentang konsep dasar sehingga kalian nanti kena gitu ya. Ini larinya kemana sih, Pak? Kena gitu ya. Nah, jadi hasil agregat ini harus didefazifikasi. Jadi defazifikasi kita lihat nih, defazifikasi ya. Nah, kita lihat ada beberapa teknik defazifikasi, ya. Teknik defazifikasi ada 5, bahkan lebih gitu ya. Nah, saya akan perkenalkan beberapa saja. Yang paling mudah itu min of maxima, ya. Min of maxima, ya. Kalau kalian lihat sini min of maxima, kalian lihat itu kalian ambil yang maksima saja. Maksima itu mana? Yang paling tinggi. Ini kan rendah nih. Ini masih rendah. Yang paling tinggi mana? Yang ini. Ya. Jadi kalian ambil yang paling tinggi saja. Dirata-ratakan. Ini tambah ini bagi 2. Itulah rata-ratanya. Jadi kalau ini kan 100 nih. Ya, 100. Ya. Kalau ini ya kalian lihat nanti 90 berapa nih? 60, 70, 80. 80 sekian ya nanti nih. Ya. 80 sekian. Cara nyarinya gimana? Ingat. Yang ini kalau yang ntar ingat kalau segitiga kena di sini kan, kena di sini. Ini cara nyari, biasanya kan kalian nyari tingginya ini. Kalian mau nyari nilai X di sini kan, kalian tahu nilai X, cari tingginya. Tetapi untuk yang defazifikasi kalian tahu tingginya, kalian cari nilai X-nya berapa. Misalnya A ketahui, B ketahui berapa, X-nya tidak diketahui, tetapi outputnya, UX-nya, MUX-nya, atau dari anggotaan diketahui. Maka dengan ketahui ini kalian nanti akan dapat nilai X-nya, gitu ya. Ya, nilai X-nya. Nah, sehingga nilai X ini sekitar 80 sekian lah. Sekitar 86,25 nih, 86,25 nih. Oh, ini ada ya. Ini sorry. Ini 86,25. Nah, 100 tambah 86,25 dibagi 2 itulah nilai 93,125. Nah, sekarang kalau yang satu lagi ini namanya smalls of maxima. Nah, small of maxima ini itu dia yang paling tinggi, maksima ini diambil yang paling rendah.
paling rendah apa? Paling rendah X-nya gitu. Nah ini, jadi 86,25. Cara ini mudah sekali, tetapi kurang akurat gitu ya, sehingga akan susah digunakan. Nah, large of maxima bisa juga. Maksima mana? Tadi kan 860. Yang large ini small dan min itu maksudnya adalah yang X-nya. Sedangkan maksima itu maksudnya yang tingginya, tinggi yang paling maksimum. Tetapi ini large ini maksudnya X yang paling large, yang paling besar lah, katakan gitu ya, itu 100 diambil. Ini konsep ini komputasinya sangat-sangat sederhana, ya tanpa itu pun bisa dicari ya. Tapi hanya aturan dengan derajat maksimum yang akan memberikan sebuah hasil maksimum 1. Ya. Batas interval tidak dapat diberikan dan kurang akurat. Maka muncul teknik-teknik lain yang disebut dengan bisektor. Ya. Nah, kalau kita lihat bisektor ini kita samakan ya antara alfa ini ada nilai yang ingin kita cari ya, minimum, beta ini adalah maksimum, ZBOA ini bisektor of area, inilah yang nilai akan kita cari solusinya, nilainya. Oh, saya lupa sampaikan bahwa nanti Pak yang dikirim kemana, yang dikirim ke mikro atau apa itu mana? Ya ini nilai ini, berarti harus 93,125% daya dikeluarkan, ya kesimpulannya. Sehingga nanti automatically mikro atau kontrol itu mengirimkan nilai ini sehingga nanti hardware-nya atau aktuasinya itu dilakukan 93. Kalau 86,25 ya 86,25. Kalau 100 gitu, 100%. Nah, ini beda. Ini alfanya dari mana? 86,25 tadi kan, betanya berapa tadi? 100. Nah, nanti ketahuan dari mu A-nya. Mu A-nya ada apa? Luasnya. Jadi ketahuan dari, kalau kalian mencari luas suatu bidang kan, kalian bisa pakai integral. Integral dari mana sampai kemana gitu kan. Integral dari mana sampai kemana, kalian gunakan ini. Ini persamaannya apa? Persamaannya itu 0,7 misalnya berapa gitu kan. Nah, nanti kalian dapat kalian mu A-nya berapa seperti itu. Ini banyak dapat contohnya ya, bisa. Nah, cara yang paling banyak digunakan yang kelima ini, itu ada centroid of area. Centroid of area itu bagaimana Pak? Ini luas ini dikalikan Z, ya integral, ya dikalikan Z, ini diakumulasi semuanya, dibagi dengan integral dari luas ini tanpa dikali dengan Z. Ya, teknik ini paling banyak digunakan. Jadi nanti kalian silakan cek, itu ada beberapa pembahasan yang terkait ini. Ini tidak ada susah kok, tapi ini agak panjang cerita ini. Kenapa? Karena dikali dengan Z. Ya, misal kalian menghitung ini, ya menghitung ini misalnya, dikali dengan Z-nya berapa? Dikalikan dengan fungsi ini, fungsi segitiga. Kalau kalian ambil ini, itu dikalikan dengan fungsi apa? Fungsi yang ini, segi 4, segitiga. Jadi luas ini dihitung dikalikan Z, gitu ya. Z-nya tetap, nanti kalian akan dapatkan nilai ZCOA-nya, gitu ya. Oke. Oh, ini aplikasi. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya habis ini saya coba masukkan ke MATLAB. Nggak ada? Ada pertanyaan? Pak, bisa nggak Pak? Kalau misalnya tuh dia nggak kena tinggi, nggak kena sangat tinggi, dia hanya satu definisi gitu Pak, misalnya medium aja gitu. Bisa. Jadi bisa satu medium. Jadi tergantung dari yang bentar ya. Jadi ini kan 15 kebetulan kena yang ini. Ya kan? Tapi coba misalnya mana tadi? 28. Ya kan? 28 ini kalau dia tadi 15 itu kena, 58 kena 2. Ini 28 nih kalau kondisi nyatanya parameter terukurnya 28 atau 95, ini cuma kena 1 ini. Saya kenapa kasih contoh yang 2, supaya kalau kena 1 kan gampang nih, kalian udah bisa lah dapat hasilnya ya. Tapi kalau kena 2, ini gimana Pak? Supaya lebih gampang lagi. Kalau 2 saja sudah bisa kan 1 bisa. Kalau bisa seperti itu. Jadi ini bisa. Tapi gimana Pak? Ya ini tinggal lihat. Ini rendah ya. Ini rendah. Langsung aturannya apa kok rendah? Ini aturan rendah, maka W tinggi. Maka nanti kalau rendah, W tinggi. Tingginya berapa Pak? Ya tergantung tinggi tadi.
Tadi kan apa? Nah, yang 28 tadi ya. Sorry. Nah, kalau 28 ini tingginya berapa? 0,8. Ya. Berarti artinya apa? Sorry. Nah, berarti rendah ya. Jadi 0,8 tingginya nih, 0,8. Berarti dia apa tinggi, outputnya tinggi nanti, tinggi. Nah, outputnya itu kira-kira di sini nanti nih. Tapi tinggi 0,8 yang kalian arsir nih, semua. Jadi yang lain nggak kena, gitu. Kurang lebih gitu. Ya, paham nggak kira-kira? Halo? Paham, Pak. Oke ya. Ada Terima lagi? kasih, Pak. Ada lagi? Nah, bentar. Nah, kalau di MATLAB kan, ini sekalian apa? Sekalian, ini kelihatan nggak ya? MATLAB-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, saya nih pastikan supaya nanti saya anukan kalian ternyata enggak. Nah, ini kan kalau minggu lalu nih, ya. Nah, ini minggu lalu tuh kita coba grafik-grafiknya kan, udah bisa ya, harusnya bisa. Kalau enggak itu kalian lihat lagi di apa? Nah, ini ya. Nah, ini trim, ini 368 A B C trapezoid ya. A, ini B, ini C, ini D. Saya enggak ngulangi lagi lah apa A B C D-nya. Saya asumsikan kalian sudah mengulang apa yang saya ajarkan sebelumnya. Kemudian Gaussian ya, membership function Gaussian 2 dan seterusnya. Ini bisa kelihatan. Nah, sekarang saya tidak mau ke situ lagi karena saya itu tidak terlalu susah ya. Nah, misalnya kalian nanti desain misalnya kalian klik cukup Paji misalnya kan. Nah, sekarang kalian saya ini tunjukkan ya. Nah, misal kita pakai ini ya. Atau ada yang bantu saya ini. Ini berapa? Inputnya apa? Inputnya katakanlah namanya apa? Sangat rendah ya. Nah, ini cara bikinnya ya. Nah, itu ya. Nah, inputnya. Nah, sorry dulu ya. Oke, inputnya. Nah, nah nih. Inputnya misalnya apa? Inputnya minim sangat rendah. Bentar, ini salah. Ini T ya, sorry. Susah saya. Oke. Itu aja deh. Ya. Nah, inputnya apa? Inputnya, sorry, ini kurang jelas. T derajat Celcius ya. Nah, inputnya apa? Inputnya sangat rendah misalnya. Sangat rendah. Nah, coba tadi itu berapa? ABC-nya berapa? Itu kan trapezoid ya. Nah, coba ada yang bisa bantu. Ini trapezoid ya. Trapezoid berarti kita ubah ini harus trap nih. Ya. Trap nih ya. Nah, range-nya kita bikin 100 ya. Nah, bentar dulu. Ya, sangat rendah.
Nah, apa berapa? Ini 0 ya. Ini bisa lihat, bantu. Coba, ini berapa? Nah, kita bikin-bikin ya. Ya, 10. Ya, ini, sorry, 0 ya. Sorry, ini 0, 10, 25. Nah, ini sangat rendah, ya. Kelihatan nggak nih? Atau tampak kecil? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kalau tolong diinterupsi ya kalau misalnya kelihatan, karena saya nggak tahu kalian kelihatan nggak di komputer kalian ya. Nah ini, kemudian oke, MF2 apa? Rendah ya? Rendah, misalnya kan? Itu berapa? Ini tri ya, tri berarti triangular, segitiga ya. Nah, kalau tadi kan trapezoid yang ini, trap ya. Kalau ini kita pilih tri membership function, berarti triangular membership function, artinya segitiga. Nah, ini berapa? Ini 15 ya. 15 dari mana ini 15 nih? Ya, 15. Oh, sorry, kita ambil yang input aja. Yang input nih kan. Oh, ini output nih, sorry. Nah, ini. Ya. Nah, kita ambil yang ini. Yang inputnya ya, kita biar bicara input. Nah, ini rendah. Berarti apa? Nah, rendah berapa? 10. Ini berapa nih? 10, 20, 30. Ini 50 ya. 10, 50. C-nya berapa? 30. C-nya berapa? Halo? C-nya 50. Nih. Oke. Oh, ini 10, sorry. Ya. Nah, ini ngikutin kan semua? Halo? Ngikutin Pak, Ngikutin, cuman Pak. tercengang ya pas Oke, di oke. 15 masih Pak. Apa? Ngikutin, cuman tadi Oke. itu masih 15 jadi tercengang Pak nengoknya. Oh, oke. Menengah, ini menengah berapa tadi? Menengah 30, 50, 70. 30, 50, 70. Oke, nah sekarang kan kita harus add nih. Add ya, add. Apa namanya? Misalnya berapa, nambah 2 lagi ya. Oke. Nah, ini kita ambil ya salah satu nih. Nah, ini berapa? 6 tinggi ya. Tinggi Pak. Ini berapa nih? 50, 70, 90. 70. Masih trim Pak. Triangle. Ya, ini tri ya. Nah, ini berikutnya kan dia trap ya. Ini sangat tinggi kan trapnya ya. Trapezoid ya. Nah, ini trap. Kita harus ganti dia trap. Nah, kalau trap ini berapa tadi? 75 ya. Kemudian 90. Ya. Nah, 100. Kita anggap ya 100 ya, tidak unlimited. Nah, jadi kurang lebih seperti ini inputnya. Ya. Nah, kurang lebih inputnya sudah jadi, sekarang kita harus bicara output lagi gitu. Ya, input sudah jadi, kita harus bicara output lagi. Outputnya tadi apa? Outputnya tadi W. Mana tadi outputnya? Nah, outputnya kan W nih. Nah, ini bisa aja beda-beda output nih. Nah, kita lihat nih, ini beda nih dia kan outputnya. Tadi kalau yang inputnya dia 10 ya di sini ya. Kalau outputnya tuh di sini dia 15 di sini. Nah, itu bedanya. Nah, maka kita bikin inputnya sangat rendah. Nah ya. Itu apa? Trapezoid. Nah, 0 10 nih, 25 ya. Ups. Ini sorry, saya belum ubah ini range-nya.
00, 10. Oke, nah ya. Nah, ini rendah. Rendah itu 15. 30, 45. Oke ya, ini menengah. Menengah itu berapa? 35, 50, 65. 35, 50, 65. 5, 50, 65. Ya. Kemudian add more 2. Ya. Kita tambah ini tinggi. Tinggi itu berapa ya? 55 ya. 55, 70, 95. 70, 95. Oke, lu kok mencong dia. Kalau betul itu 95. 55, 70, 85 kali ya. 85, Pak. 85, 95. 85. Oke. Ini Trap. Sangat tinggi, trap. Prozoid. Apa? 75 ya. 75, 75, 90, 100. 100 gitu begini ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sudah jadi, input sudah jadi, output sudah jadi. Tapi output kita lupa terus namanya. Output ya, oke. Apa? Pokoknya output lah nih ya. Nah, sekarang apa Pak? Nah, sekarang kita harus bikin rule-nya. Mana tadi rule-nya? Nah, ini kan rule-nya if T sangat sangat rendah dan kita harus dibikin dia rule-nya. Rule-nya berarti apa? If T sangat rendah, ya. If T sangat rendah, ya, add rule ya. Add rule-nya if T sangat rendah, sorry ini salah nih. If T sangat rendah apa? Output-nya ini kan T sangat rendah dan output-nya sangat tinggi. Sangat Tinggi kan? Nah, ini if TC sangat rendah, output-nya sangat tinggi. Kalau rendah, ya rendah, tinggi maka dia tinggi. Add dan rule. tinggi. Kalau menengah, menengah dia kan? Add rule. Tinggi, rendah. Add rule. Coba ya. Itu kan sangat tinggi maka dia rendah. Add rule betul ya. Kita cek dulu. Sangat rendah, sangat tinggi, rendah, tinggi, menengah, menengah, tinggi, rendah, sangat tinggi. Oke ya. Nah, Sangat tinggi enggak sangat rendah, Kak, Pak? oh iya sangat Interupsi, Pak. oh iya betul betul sangat rendah sorry. Berarti dilihat dulu rule ini Chain rule. sangat rendah. Oke. Atau saya hapus saja enggak? Rendah. Ya, ini hapus saja nih. Harus dilihat nih. Sudah, Pak, sudah betul, Pak. Oh, udah betul ya? Oke. Oh, iya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 6 ya? Masih, Pak, masih sangat tingginya masih rendah. Yang kelima dihapus, Pak. Oke, ini kalau bisa dihapus sebentar. Coba. Bentar ya. Ini kok dilihat ini hilang. Bentar, close. Terus sebentar. Full. Ini kok nggak bisa dihapus nih. Bentar. Nggak ada menu hapusnya, Pak, ya. Taruh. Ini agak aneh nih. Nggak bisa dihapus bentar. Biasanya bisa. Oke. Nah, udah biarkan aja. Yang penting kalian tahu lah nanti ya.
Oke Pak, baik Pak. Cuman nanti di simulasi agak kacau dia. Bentar. Juga muncul. Oh udah, nggak apa-apa muncul 2 kali ini. Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Nah sekarang artinya apa? Kalau kita view berdasarkan rules, itu kelihatan ini. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat benar-benar. Nah ini, ya kalau kita lihat benar-benar ini. Kalau kita misal T-nya tadi 50 kan, tadi T-nya 58, tadi misalnya T-nya 28, 28 kan berarti 28 ini cuma kena si 28, ya. Kita bikin ini lah biar gampang. 28 tadi kan. Ini 28 cuman kena si ini. Yang kedua rule apa? Jadi hanya satu rule kita pakai, gitu ya. Satu rule kita pakai, dia kena cuman ini kan sangat rendah. Ini rendah, dia kenanya cuman ke yang tinggi. Sehingga hasil agregasinya ya sini sekitar ini ya. Ya. Nah, tetapi kalau kita misalnya kena yang 2 seperti ini ya kan, kena 2 ini, misalnya 58 tadi kan kena 2 ya, 58. Misal kita tulis 58. Nah, 58 ini kena 2, maka dia kena 2 ini. Ya. Kena 2. Jadi kena 2 dia akan ambil kira-kira sini. Ini menggunakan centroid of area. Jadi bisa aja sekitar sini dia dapatnya gitu kan. Nah, ini kena 2 nih. Nah, kena 2. Jadi bisa kena 2, bisa kena 1 tergantung. Kok ini kena 1 lagi sekitar ini. Jadi hasil agregasinya kurang lebih di sini, gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat dia view survey, kita bisa lihat permukaannya apa? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ya. Jadi kalian langsung bisa dapat ini. Nah, nanti kalau kalian sudah apa? Itu kalian bisa ekspor dia ke workspace. Workspace nanti kalian kan kerja kalau di MATLAB itu di workspace, kalian modeling di workspace dan sebagainya. Kalian tinggal ketika kalian sudah taruh ini di workspace atau di file, nanti di model itu nanti kalian panggil. Ya, moga-moga sempat nanti saya tunjukkannya, ada paper saya terkait itu. Nanti ya, nah itu bisa untuk pengendalian apa? Level tegangan. Nah, itu bisa diambil gitu teknik ini. Jadi bagaimana caranya? Artinya nanti input yang masuk ke sini dia akan menggunakan output sekian itu kembali masuk ke sistem kendalinya gitu ya. Jadi konstruksinya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada Pak, sudah sangat jelas Pak. Udah jelas ya. Nah, kembali ke sini tadi. Jadi ini sebenarnya bisa terselesaikan. Kalian bisa dengan cara manual. Tentu cara manual perlu perhitungan-perhitungan ya. Kalian ketahui. Nah, paling ingat yang paling susah itu, yang paling kadang-kadang lupa mahasiswa itu adalah ketika dapatkan nilai ini sih bisa ya pakai aturan segitiga tuh. Tapi dapatkan ini nih ketika sudah sampai di sini, tinggi ini berapa gitu ya. Misalnya agregasinya kan dapatkan tinggi ini berapa tuh. Nah, itu tinggal kalian balik dari rumus yang tadi. Tinggal balik ini. Jadi tinggal main-main ke rumus ini. Jadi kalian bisa tahu X-nya, dapatkan mu X-nya. Tapi ketika proses defasifikasi, kalian tahu mu X-nya, kalian mau cari X-nya apa? X inilah yang akan dikirim ke output. Menjadi output dari hasil defasifikasi yang akan dikirim ke sistem untuk mengontrol untuk men-set sehingga dia mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga sistem itu dikontrol untuk dapat nilai yang diinginkannya, gitu ya. Nah, ini jam berapa nih? Jam 10. Oke, nanti jadi sebelum ini saya akan menghabiskan UTS kita ini sampai Faji. Jadi akan saya optimalkan di Faji ini ya. Nanti setelah ujian tengah semester kita bahas jaringan saraf tiruan. Nah, sekarang kita lihat berbagai contohnya ini. Nanti kalian lihat mungkin nanti kita akan bahas kembali minggu depan ya ini lebih. Ini aplikasi belum terbalik ya. Kalian lihat ini ada Seaway ya, Seaway kayak chair gitu ya.
Nah, kalian lihat ini, pendulum terbalik tuh. Pendulum terbalik tuh apa? Dia bisa menyeimbangkan, mengontrol ini sehingga tidak jatuh, gitu ya. Kadang-kadang aplikasinya bisa di pesawat juga, di roket, sehingga dia keseimbangan dari itu tuh bisa dikontrol. Untuk robot juga bisa, robot itu di mananya Pak? Untuk supaya dia tidak jatuh. Jadi kan apa pertemuan join ini kan itu perlu dikontrol gitu seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini dia bisa stabil dia. Dia bisa stabil itu pendulum terbalik ya. Ini dari berbagai internet. Nah, kalau kalian lihat kurang lebih dia misalnya dia ada beberapa aturan. Kalau pendulumnya terletak di bawah, ini kan, ini sudutnya sekian, artinya dia dalam area positif bawah. Jadi dia bagi beberapa segmen ini ya, tengah atas, positif bawah, negatif atas gitu ya. Nah, posisi di mana? Kalau pas posisi ini artinya dia posisi positif bawah. Ke positif bawah apa? Nah, if pendulum pada positif bawah dan kecepatannya negatif ya, kecepatannya negatif artinya berlawanan dengan ini jam-jam. Kemudian salah jam-jam. Kemudian posisi kereta tengah. Posisinya di mana? Keretanya tengah, bukan di pinggir, bukan di mana. Nah, ketika ini 3, berarti dia harus, kalau tadi kita belajar baru 1 ya. Nah, kalau pengantar sih biasanya cuma 1 saja. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa dalam aplikasi real itu inputnya tidak hanya 1. Jadi kalau kata saya bilang ada temperatur, bisa aja kelembaban, bisa aja tambah apa gitu, iluminasi atau tingkat lux, tingkat pencahayaan. Nah, ini pendulum bisa posisinya tuh bisa inputnya 3. Berarti kalian harus punya apa? Harus punya 3 ini. Bisa sama, bisa beda-beda nih aturannya. Kalau ini kan pakai trapezoid semua nih. Ya. Nah, ini pendulum kecepatannya berarti harus ada membership function untuk kecepatan posisi kereta. Nah, posisi kereta dan kecepatannya negatif. Jika ini tercapai, rule aturan pertama misal kalian punya beberapa rule ya. Nah, kecepatannya negatif. Ini adalah bahan kuliah yang saya adopsi dari waktu saya kuliah di Jerman beberapa tahun 2007 ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, jadi kurang lebih ini misalnya seperti ini. Ini kan ini kelihatan enggak videonya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Nah, ini kan kelihatan ini. Ini oke, dia awalnya berdiri dia. Ini kan keseimbangan nih. Nah, ini aplikasinya bisa di kaki robot sehingga tidak jatuh, atau tadi yang wheel itu, Segway itu yang untuk yang orang jalan. Kalau kalian sering lihat di di news itu ya, ada orang suka jalan gitu supaya cepat, cuma rodanya 2 lebih efektif, tenaga yang dikeluarkan juga lebih lebih murah gitu ya. Nah, itu. Nah, ini coba lihat. Nah, ini nanti dia akan jatuh. Ketika jatuh dia susah naik. Ini kebetulan dia berdiri ya, masih bisa diseimbangkannya gitu ya. Ini posisinya tadi kalau di posisi bentar. Nah, ini kok posisinya tadi. Nah, posisinya tengah atas nih ini. Tengah atas tadi kan. Posisi ini tengah atas nih. Wah, ini gampang, agak sedikit mudah lah mengontrolnya. Kalau kita Nah, ini tadi posisi tengah atas. Ya. Nah, masih mudah lah dia mengontrolnya. Kita tonton sebentar ya. Nah, ini pendulum terbaliknya masih bisa mengontrol, dia menyeimbangkan ketika ini goyang sedikit. Supaya jangan jatuh ya. Nah, ini kita lihat. Ini sepertinya ini yang jatuh. Nah, ini diganggu misalnya. Diganggu. Ya. Diganggu. Nah, masih bisa dia. Dia berusaha menyeimbangkan ini. Jadi berusaha menyeimbangkan. Jadi aplikasinya banyak sekali ini ya. Ya. Kemudian ini. Ini lebih kuat dia, diganggu lebih kuat. Masih kuat dia. Ini jatuh dia. Mampu tidak dia untuk ini kan posisinya nanti di ini posisinya di sini dia. Ini susah nih. Ya. Ini susah dia posisinya.
diganggu. Nah, itu kan. Dia harus punya mekanisme untuk ketika gini pun dia bisa membuat dia berdiri lagi. Nah, harus gerak kemana. Jadi pendulum ini belum punya kemampuan itu. Ya, berikutnya dia diberikan kemampuan untuk itu gitu. Nah, kita lihat dari awal harus dibantu goyang. Dibantu goyang. Nah, masih belum bisa, gitu kan? Nah, akhirnya diberikanlah kemampuan untuk mengendali Fuzzy. Tapi Fuzzy ini digandeng dengan PID dia, supaya ya, untuk kontrolernya. Nah, ini. Nah, kita lihat bahwa diperintahkan harus tanpa disentuh. Nah, ini udah ditanamkan kontrolernya. Tanpa disentuh, dia udah bisa goyang-goyang sendiri, dia udah bisa mendirikan sendiri. Apa istilah permainan kita itu kan ada yang tongkat ya. Jadi dia tanpa disentuh, tanpa itu dia sudah bisa menyeimbangkan. Jadi kalau ada apa-apa, entah di robot jatuh, dia udah bisa tanpa ada harus tenaga dia sudah bisa mengontrol gerakannya seperti itu ya. Di pesawat kan bahaya tuh kalau pesawat tidak bisa menyeimbangkan, gitu ya. Kalau ada angin atau apa seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi basis aturan ada jika errornya itu error antara tadi yang negatif itu kalau kita pengen dia tegak berarti dia harus ada errornya jauh dah tuh. Nah, kemudian dia tadi kan ada negatif ya, negatif, kemudian negatif besar berarti ya. Kemudian positif ya. Tadi yang itu. Jadi ada 3 rule misalnya kan, ini bisa dia dicari dengan berbantu dengan Fuzzy, digabungkan, dikomunikasikan dengan PID. Diversifikasi menggunakan COA rata-rata. Penalarannya max min ya, max dan min. Nah, kita lihat besarnya nilai itu, ini responsnya. Kita lihat ya, Fuzzy logic controlnya di sini dia. Ya. Fuzzy logic control ini memberikan nilai P. Kalau di PID itu nilai P ya. Ini karena dari Jerman jadi regular itu aturan untuk meregulasinya gitu. Nah, ini adalah plannya. Ya, plan move dari pergerakan dari si pendulum itu. Nah, jadi kalau misalnya kita pengenkan dia tegak, kemudian dia ada selisih jauh misalnya, maka ini akan memberikan perintah kepada ini untuk bergoyang gitu ya, untuk goyang-goyang sehingga dia mencapai yang kita yaitu berdiri di positif atas, positif tengah atas tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga ketika kita masukkan ini ada beberapa ini kita bisa dapatkan beberapa input. Kalau lebih dari satu input nanti kita mengeceknya 3 dimensi nanti nih. Dia. Jadi inputnya ini ada 2, E1 dan E2. Jadi negatif maka dia ini negatif ya. Besar, kecil ya, dan seterusnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya pengen kalian kerjakan tugas ini tapi 2 minggu waktunya ya. Bisa ya, sambil nanti minggu depan tetap kita bahas ketika kalian mengerjakan itu boleh dengan berbantuan MATLAB atau kerjaan itu ada pertanyaan, silakan bisa kita diskusikan lagi minggu depan ya. Coba kerjakan ini, nanti saya akan berikan juga di Google Classroom lah ini latihannya ya. Ini dengar semua ya? Dengar, Pak. Nah, dengan bantuan rule-nya kalian tentukan sendiri gitu. Jadi masing-masing punya desain sendiri. Tetapi batasnya delta T itu dari min 25 derajat Celcius sampai plus 25 derajat Celcius. Batas keluarnya dari minus 50 step sampai 50 step. Terserah kalian mau menggunakan trapezoid, segitiga, ada 5 misalnya. Gunakan 5 saja lah, 5 saja ya, 5 segitiga, saya tetapkan 5. Nah, kalian bikin apakah segitiga atau trapezoid, kalian bikin dengan MATLAB gitu ya. Sambil kalian jelaskan nanti ya, dapat hasilnya, dapat rule-nya apa saja untuk mengendalikan ini,
untuk mengendalikan apa? Motor stepper ini kalian kendalikan untuk mengendalikan udara yang keluar nih, pemanas ya, supaya apa temperaturnya bisa dirancang supaya bisa dikendalikan untuk temperatur udara keluar ini seperti itu. Tapi menggunakan centroid of area. Pak, di mana pilih centroid of area? Nah, tadi yang di sini ya. Ini. Kalian kan diversifikasinya apa? Centroid of area nih. Ada bisector, ada mom, ada ya. Tapi kalian pilih centroid of area. Ya. Kemudian kalian gunakan bisa max ya untuk ini, untuk agregasinya. Gunakan max ya. Oke, agregasinya max nih. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, nanti saya bikin di Google Classroom. Waktunya ini mungkin tugas struktur ya. Saya rasa kalian harusnya bisa. Jika ada pertanyaan terkait ini, terkait topiknya, silakan tanyakan. Jadi tugas ini bukan untuk membandingkan kalian, tetapi untuk membuat kalian mengerti dari sisi konsep, dari sisi perhitungan, tapi juga dari sisi programming ya. Oke, sehingga kalian tahu, oh, nah next time kalian bisa gampang untuk mengaplikasikan dalam apa, entah skripsi atau tugas seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, untuk tugasnya ini tertulis ya Pak, atau juga dengan program MATLAB-nya diberikan? Tugas ini nanti kan kalian gini, kalian copy lah ini nanti kan. Jadi pakai Word gitu ya. Pakai PDF. Kalian bikin Word dulu, nanti di convert ke PDF. Jadi tugas ini nanti instruksi nanti ada di situ. Jadi kalian copy, kalian bikin. Nah, nanti kalian bikinnya itu pakai MATLAB. Itu yang tadi tuh yang saya tunjukkan cara bikin, masukin apa, mengeluarkan apa, berapa rule gitu ya. Nanti keluarnya apa gitu ya. Rule-nya apa, kemudian tunjukkan nanti yang rule ini. View rules-nya kelihatan. Nah, ini munculkan nanti nih. Jadi kalian jelaskanlah ketika ininya gini, ini gimana gitu, ini gimana gitu ya. Kalau lebih seperti itu. Oke ya? Halo? Pak, oke Pak. Oke ya. Yang lain oke dah nih? Oke, Pak. Oke, sip ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Ini waktunya 2 minggu lah ya untuk latihan ini ya tugasnya. Saya kasih kesempatan. Jadi minggu depan silakan dibaca-baca dulu ya. Atau udah mulai dikerjakan lebih bagus. Minggu depan kita diskusikan karena tema minggu depan kita masih di PAGI. Saya akan kalau sempat minggu depan saya akan kasih contoh juga aplikasinya ke sistem apa kendali tegangan dan frekuensi untuk microgrids untuk kelistrikan ya supaya kalian dapat gambaran. Tapi juga ada kalau kalian cari di Google Scholar itu ini di Scholar ya bisa kalian ini ada juga contohnya yang saya lupa di oke. Nah, kalian link kan klik yang saya lupa lanjutan. Ini bentar, ini yang Faji. Ini ya, ini juga bisa. Ini belum stasi banyak orang. Ini kalian nanti atau ini kalau kalian butuh filenya nanti bisa saya share ini. Nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana ini mengendalikan tingkat pencahayaan dan ruangan berbasis logika Faji seperti itu. Ini terbit di jurnal ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya.